Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema kedua, pembelajaran 2. Anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku sekalian, setelah kalian melakukan percobaan yang ada pada halaman 88 pada buku paket kalian, mari kita simpulkan hasil percobaan tersebut. Bahwa es batu merupakan benda padat. Setelah es batu diletakkan di bawah terik matahari atau terkena kalor, maka es batu mencair atau meleleh dan berubah menjadi air. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena pengaruh kalor atau panas. Perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Sekarang, untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang proses perubahan wujud benda, silakan diperhatikan dan dipraktekkan secara mandiri di rumah tentang peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Nah, contoh lain dari peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas sebagai berikut. 1. Mentega yang dipanaskan. 2. Logam yang dipanaskan pada suhu tinggi. Dan 3. Lilin yang dipanaskan. Silakan memilih salah satu dari materi ini, bisa nomor 1 ataupun nomor 3, dan minta bantuan kepada orang tua kalian untuk mendampingi ya. Setelah kalian melakukan percobaan, tuliskanlah prosedur percobaan tersebut seperti contoh berikut ini. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu peristiwa yaitu peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Silakan dibaca teks yang ada di halaman 90 sampai dengan di halaman 91. Setelah kalian membaca teks tersebut, sekarang mari kita mencari kosakata pada bacaan. Terdapat kosakata baku dan kosakata tidak baku. Sekarang kita awali dari kosakata baku. Yang pertama adalah sekutu, artinya adalah serikat, gabungan, federasi beberapa negara. Tokoh merupakan orang yang terkemuka dan kenamaan. Proklamasi, pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat. Heroik, bersifat pahlawan. Sedangkan kosakata tidak bakunya adalah memproklamirkan, artinya memberi informasi tentang kemerdekaan. Pak, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait peristiwa Rengas Dengklok. 1. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang kedua, siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok dipelopori oleh tokoh pemuda. Selanjutnya, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu
untuk mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soal keempat, siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Yang diamankan adalah Bung Hatta, Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Lalu, apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Hasil kesepakatannya adalah setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh itu akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 23.00 WIB. Soekarno-Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta atau tempat Ahmad Subarjo bekerja untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, sekarang ceritakan kembali secara tertulis peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada kolom berikut. A. Penyebar luasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita tentang teks proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh para pemuda dengan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan melalui berbagai cara, menyiarkan melalui radio, menyebarkan melalui beberapa surat kabar, salah satunya adalah Harian Suara Asia di Surabaya, dan menyebarluaskan berita melalui para gubernur yang telah dilantik. B. Reaksi masyarakat Indonesia. Masyarakat mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta di Kota Jakarta pada tanggal 19 September 1945 untuk menyambut kemerdekaan. Serta usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo, telarkan semangat kemerdekaan kalian dengan menyanyikan lagu berikut ini, yaitu lagu Hari Merdeka. Setelah kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka, dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka di atas? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Sedangkan pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan tari.
kesimpulan, pembelajaran kita hari ini adalah mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair yang disebabkan karena adanya pengaruh kalor. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, setelah peristiwa proklamasi, rakyat Indonesia berbahagia dan berusaha menyebarkan informasi proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui berbagai media. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan sekian, Bui akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.